Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Akhirnya kita masuk juga pada materi yang terakhir, teman-teman, untuk mata kuliah teknologi kopi ya. Nah, yang terakhir ini sepertinya materi bonus ya, seperti materi bonus, materi tambahan ya, pengayaan aja, karena ini tidak berkaitan sama teknologi pengolahan, namun ada beberapa istilah yang lazim digunakan dalam dunia perkopian, gitu ya, dalam dunia perkopian. Nah, jadi untuk seseorang yang nantinya akan berkecimpung di dunia kopi, ya mungkin teman-teman tertarik nantinya menjadi pengusaha kopi atau harvester atau ya apapun di antara rantai rantai pasok kopi itu, teman-teman harus bisa memahami beberapa istilah ini ya. Saya memberikan istilah di situ Kavis laws ya. Jadi atau hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada pada dunia perkopian gitu. Oke, let's check it out. Nah, ada istilah yang pertama yaitu teman-teman kopi single origin. Ya, kopi single origin. Pernah dengar nggak ini istilah ini ya? Nah, kita coba pahami bersama-sama jika memang belum pernah mendengar. Nah, kopi single origin, ya, kopi single origin itu adalah area. Jadi yang namanya single origin dari kata origin kan berarti kan dia asli, gitu ya. Single itu artinya satu. Nah, tapi istilah itu artinya adalah area atau wilayah atau daerah khusus yang digunakan sebagai tempat menanam kopi yang bersangkutan. Jadi single origin itu adalah tempatnya teman-teman ya, tempatnya. Bisa kebunnya, bisa wilayahnya, bisa areanya, tergantung seberapa luasan dari si single origin itu. Nah, fungsinya adalah untuk kenapa kok ada istilah single origin, yaitu untuk menyempitkan asal dan varietas kopi yang ragamnya sangat banyak, ya, sehingga lebih spesifik, lebih khas, dan lebih partikular. Nah, contohnya seperti ini ya, yang di awal ya, kuliah pertama saya pernah sampaikan, ada beberapa jenis kopi. Nah, kopi, nama-nama kopi itu berdasarkan single origin-nya. Ya, misalkan kopi Gayo, ya. Kopi Gayo itu berasal dari daerah Gayo, ya, dari daerah Gayo di Aceh, ya, atau kopi Gayo ini bisa disebut juga dengan Atu Lintang, gitu ya, atau berasal dari Atu Lintang. Kemudian ada kopi Sidikalang, ya, kopi Sidikalang itu di daerah Jawa, ya, daerah Jawa, daerah Andung Sari, ya, daerah Sidikalang. Kemudian kopi Flores, ya, kopi Flores itu dengan nama Manggarai, ya, Manggarai. Dan kopi Papua single originnya dari Wamena. Kemudian Geisha dari Panama, Caturra Amerika Latin dan seterusnya. Jadi penamaan kopi itu biasanya berdasarkan dari single origin-nya. Single origin dari pertanian khusus atau daerah yang berada di sekitar areal pertanian kopi tersebut itu bisa juga disebut dengan single origin. Seperti contohnya kopi Costa Rica, single origin Las Najas Perla Negra. Las Nahas ya, kalau di bahasa Latin itu J-nya dibaca H gitu ya. La Nahas Perla Negra gitu ya. Kopi Costa Rica. Kemudian single origin bisa juga berasal dari tempat pengolahannya atau washing station. Nah, bisa contohnya seperti pada kopi-kopi di Ethiopia dan Kenya. Biasanya dia mempunyai tempat pengolahan yang sama dari beberapa kebun atau beberapa harvester gitu ya. Itu diolah di tempat yang sama, itu bisa menjadi satu single origin tertentu. Atau bisa berasal dari pengembangan varietal baru, contohnya Eugenio Ides, ya, itu dari pengembangan sebuah varietal baru. Nah, kemudian setelah kopi single origin ada istilahnya kopi specialty, ya. Kopi specialty yang namanya specialty adalah perjalanan, ya. Perjalanan dan proses panjang yang melibatkan banyak pihak yang telah menaruh dedikasi mereka terhadap kopi tersebut secara terus-menerus dan berkelanjutan. Rantai kopi specialty dibentuk dari mulai awal kopi ditanam sampai dengan disajikan di cangkir-cangkir. Ya, jadi artinya kopi specialty ini adalah menyangkut seluruh pihak yang berkecimpung, ya, yang terlibat di dalam industri kopi itu.
Ingat ya bahwa kata-kata istilah industri itu kan berasal dari kumpulan usaha yang dalam bidang yang sama atau dalam komoditas yang sama atau dalam mempunyai konsumen yang sama. Itu namanya industri. Jadi kalau sepanjang rantai pasok industri kopi itu disebut dengan kopi specialty. Mulai dari petaninya, mulai dari penyuluhnya, kemudian harvester, roaster, kemudian barista dan seterusnya sampai dengan memang si kopi itu disajikan ke konsumen. Komponen rantai kopi specialty. Nah, itu dia yang saya maksud ya. Ada petani, ada green buyer. Green buyer itu siapa? Green buyer itu adalah buyer ya atau pembeli yang khusus membeli biji kopi mentah berkualitas dari petani. Ya, jadi green buyer itu personal ya, orang gitu. Green buyer bukan koperasi atau pengepul. Dia adalah seorang coffee taster atau Q grader yang telah disertifikasi oleh Asosiasi Kopi ya, SCAA atau SCAA. Jadi SCAA itu di Amerika, SCAE itu berasal dari Asosiasi Kopi yang ada di Eropa. Jadi SCAA dari Amerika, SCAE dari Eropa. Jadi green buyer tuh orang ya personal, individu yang sudah disertifikasi. Dia memang punya kemampuan itu, punya kemampuan untuk membeli artinya bisa dibolehkan gitu ya oleh asosiasi untuk membeli kopi dari petani gitu ya. Kemudian rantai kopi specialty yang ketiga yaitu roaster ya, roaster atau penyangrai. Jadi penyangrai itu berarti dia membeli green beans ya, membeli biji kopi. Kemudian yang dia lakukan adalah menyangrai biji kopi tersebut. Penyangrai menentukan roasting profile telah tersertifikasi oleh institusi kopi profesional. Kemudian barista, ya barista juga bisa masuk. Barista sangat mendalami profil kopi yang mereka seduh, mulai dari originnya dan seperti apa karakter kopinya setelah diseduh. Jadi barista itu teman-teman kalau kalian pernah membaca atau mengetahui tentang dunia barista ya, jadi mereka itu bisa mempunyai kemampuan untuk mengamati profil kopi dari mulai green bean, kemudian nantinya dia harus bisa mengolah menjadi ketika diseduh ya, disangrai atau diseduh itu dia sudah bisa menentukan profilnya sehingga suhunya berapa lama untuk waktu penyeduhan dan seterusnya itu dia bisa menentukan. Nah, itu si barista. Kemudian juga konsumen ya. Konsumen juga termasuk dalam rantai kopi specialty. Konsumen di sini adalah konsumen peminum kopi yang betul-betul dia memang mencintai kopi ya, bukan peminum kopi instan gitu artinya. Jadi dia bisa menikmati kopi yang betul-betul dari grinding ya, kopi grind atau kopi powder gitu, di press atau di bentuk espresso atau seperti apa yang memang betul-betul itu dari biji kopi, bukan kopi instan gitu ya. Nah, selanjutnya ada istilah berikutnya yaitu IG atau OGI kalau bahasa Inggrisnya, Geographical Index Indication ya, atau bahasa Indonesianya indikasi geografis. Nah, apa itu indikasi geografis? Nah, IG adalah sebuah tanda yang menunjukkan daerah asal dari suatu barang. Jadi, IG itu bukan hanya untuk kopi, teman-teman. Bisa untuk produk yang lain, untuk jeruk, bisa untuk apel, bisa untuk merica, ya, untuk garam, gula, dan seterusnya. IG juga menunjukkan suatu produk karena faktor lingkungan geografis, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya. Yang kemudian si IG itu memberikan reputasi, ya, kualitas, ya. Reputasi itu menunjukkan kualitas, karakteristik tertentu pada barang yang dihasilkan. Jadi misalkan seperti kopi Gayo, ya, kita ambil contoh kopi Gayo gitu ya, yang sudah cukup terkenal, atau kopi Kintamani gitu. Itu dia mempunyai reputasi yang baik ya di dunia internasional. Sehingga ketika kita mengatakan kopi Kintamani, yang terbayang dalam pikiran konsumen adalah kopi dengan profil karakteristik yang seperti ini dengan budaya orang Bali, dengan daerah pegunungan dan suhu dingin di sana gitu ya.
dan itu sudah terbayang gitu ya, ada reputasi dari produk yang dihasilkan tersebut. Atau misal contoh yang lain seperti kalau jeruk, misalkan jeruk jeruk mandarin atau jeruk apa yang biasanya, mmm, pepaya California itu sebenarnya berasal dari California tapi sudah di mana-mana ya. Contohnya seperti apa ya, salak pondoh. Nah, misalkan ya salak pondoh. Salak pondoh itu mempunyai indikasi geografis di Jogja ya, di Sleman. Ketika kita berbicara tentang salak pondoh, yang terbayang oleh konsumen adalah salak yang manis, yang, crispy crispy ya sayang, renyah gitu ya. Kemudian, apa namanya, mempunyai kepadatan buah yang solid gitu ya. Nah, itu contohnya beberapa teman-teman. Oke, IG Kopi, indikasi geografis adalah sertifikasi yang dilindungi undang-undang atas produk dengan ciri khas dan hanya dihasilkan di wilayah geografis tertentu. Ya, jadi yang nanti sudah mempunyai reputasi tersebut, itu dia kemudian diakui menggunakan sertifikat, teman-teman. Jadi indikasi geografis itu dinyatakan dengan sertifikat. Jadi kita tidak bisa claiming, self claiming ya. Kita nggak bisa klaim diri sendiri bahwa, oh ini adalah kopi misalkan dari daerah Bantul gitu ya. Tapi kita ketika akan dinyatakan kopi Bantul, itu dia harus punya indikasi geografis dan didaftarkan dalam, undang-undang gitu, dalam Kemenkumham. Produk ini dihasilkan karena faktor alam, faktor sumber daya manusia, dan atau kombinasi keduanya. Nah, saat ini Indonesia itu sudah ada 52 produk yang sudah terdaftar. Dan di antara 52 itu, 14 produknya adalah produk kopi. Untuk Indonesia dengan kondisi karakteristik kopi yang beragam, karena kondisi geografis yang beragam pula, jumlah ini masih sangat sedikit, teman-teman. Nah, masih ada 11 yang ini data tahun 2019 kalau tidak salah. Masih ada 11 yang mengantri ya untuk mendapatkan sertifikasi IG. Oke. Nah, ini syaratnya teman-teman, syarat untuk mendapatkan sertifikasi indikasi geografis. Nah, ini dari Kemenkumham ya. Jadi Kemenkumham kan juga ada hak cipta, ada hak kekayaan intelektual gitu ya. Nah, ini syaratnya bisa teman-teman baca nanti di slide ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya manfaat IG? Nah, manfaat IG yang pertama yaitu kita bisa mendapatkan perlindungan atas kopi yang diproduksi. Jadi ketika ketika petani itu menjual produknya itu dengan label atau sertifikasi IG, petani itu mempunyai perlindungan atas barang yang dia jual gitu ya. Jadi menghindari atau mencegah adanya manipulasi. Jadi mudah dipercaya gitu ya, punya reputasi gitu. Nah, kemudian yang kedua, IG dapat menjamin keaslian produk sehingga dapat meyakinkan konsumen terutama yang berasal dari luar negeri karena terhindar dari pemalsuan. Oke, tadi yang sudah saya sebutkan juga di awal. Kemudian yang ketiga, peluang ekspor kopi Indonesia juga mengalami peningkatan yang tentu juga meningkatkan pendapatan dan keuntungan produsen kopi. Jadi dengan meningkatnya trust atau kepercayaan konsumen, meningkatnya jumlah sertifikasi IG yang didapatkan, maka keinginan membeli dari konsumen, khususnya untuk konsumen-konsumen yang awam atau mungkin konsumen yang luar negeri atau luar daerah yang dia tidak bisa mengecek langsung, itu lebih memudahkan begitu ya, lebih terpercaya. Semakin tinggi trust-nya, maka semakin tinggi pula penjualan ya, tingkat penjualan dari komoditas tersebut. Namun perlu diketahui agar terhindar dari kasus klaim seperti pengusaha Eropa yang mendaftarkan kopi Gayo dan pengusaha Jepang yang menggunakan kopi Toraja sebagai merek dagang mereka, perlu dilakukan sosialisasi kepada petani dan produsen kopi tentang pentingnya memiliki sertifikat IG kopi. Jadi ya ada keinginan lah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang hanya memanfaatkan ketidaktahuan petani-petani lokal kita, sehingga dia membeli produknya kemudian dikasih label, kemudian didaftarkan ke indikasi geografis, padahal sebenarnya bukan dari daerah tersebut ya. Namun karena petani tersebut tidak punya perlindungan hukum, maka ya tidak bisa berbuat banyak begitu. Oke,
Begitu teman-teman. Untuk suplemennya hanya sedikit seperti ini. Jadi ada beberapa istilah yang sebaiknya teman-teman pahami, sehingga memudahkan ya, memudahkan teman-teman nanti ketika misal berkecimpung di dunia perkopian, itu lebih mudah, lebih tidak menjadi smart smart seller lah ya, menjadi smart seller. Walaupun petani tapi harus jadi petani yang pintar. Oke teman-teman, semoga semua materi dari teknologi kopi ini dapat bermanfaat baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Semoga curiosity kalian atau keingintahuan kalian itu semakin bertambah, sehingga kalian nanti bisa melakukan penelitian-penelitian atau mungkin membuat karya-karya ilmiah tertentu yang berkaitan sama kopi. Dan jangan lupa juga untuk memperkaya bahan materi yang ada di luar dari materi yang saya berikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.